Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Muhammad Ulil Albar, nomor urut 31, kebetulan mendapatkan makro faslun fi ahkamil qasama. Faslun fi ahkamil qasama. Ini kalau menurut saya pribadi adalah fasal yang cukup kompleks pembahasannya, karena ini kalau saya lihat adalah materi ataupun kasus-kasus pengembangan dari kasus kriminalitas. Mengapa kok ada ahkamil qasama? Ini perlu ada dalam hukum Islam. Karena yang harus kita ketahui dan pahami bersama bahwa setiap kasus apapun yang melibatkan muamalah antara makhluk sosial, antara A dan si B, maka harus ada penyelesaian. Begitu juga dalam semua kasus, termasuk di dalamnya kasus kriminalitas ataupun pembunuhan. Pembunuhan di sini diistilahkan dengan istilah ad-dima ataupun dam. Apa itu qasama? Wahia aimanud dima. Aiman merupakan jamak dari lafaz yaminun. Yaminun kalau kita terjemahkan, kita translatekan ke dalam bahasa Indonesia bermakna sumpah. Artinya apa? Qasama adalah sumpah yang dilaksanakan dalam perkara pembunuhan. Loh, terus apa kaitannya? Apa kaitannya antara sumpah dengan pembunuhan ataupun sumpah dengan kriminalitas? Ini sangat penting dalam hukum Islam, walaupun kalau kita rujuk dari segi historis qasama, model qasama ini itu merupakan warisan dari budaya jahiliyah. Mengapa? Karena kalau kita lihat, agama Islam adalah agama yang sudah mengatur kehidupan seluruh umatnya dari segala lini kehidupan, termasuk dalam kasus pembunuhan ataupun kriminalitas. Di sini kalau kita lihat berbagai bentuk kasus pembunuhan, itu ada banyak bentuk dan kasus yang terjadi. Akan tetapi yang paling penting adalah setiap kasus pembunuhan yang di dalamnya ada unsur kisos, maka teknis mengenai penentuan kisos ini harus jelas dan harus sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan. Kalau kita rujuk sesuai dengan pemahaman di sini, ini perlu saya berikan mukadimah. Mengapa? Karena kalau kita lihat dalam makro, ini langsung menuju kasus mengenai al-jinayah ataupun kriminalitas. Buktinya wa idza tatarona bidak wad dami nausun. Artinya dalam makro ini itu langsung ada kasus ketika mudda'i ataupun orang yang mendakwa atau pendakwa mempunyai lausun. Nah, ini bagaimana? Kok ada syarat, ada jawab. Artinya ada sebuah kasus tanpa disebutkan sebuah konsep utuhnya. Nah, ini perlu saya berikan mukadimah. Dalam hal qasama ini adalah semisal ada sebuah kasus pembunuhan, yang mana kalau kasus pembunuhan harus ada saksi ataupun alat bukti, dan ini sesuai dengan ada hukum yang mengatakan bahwa in criminalibus probationes beden eseruse clariones. Artinya apa? Dalam kasus pembunuhan ataupun setiap kasus pidana itu harus ada bukti yang lebih terang benerang daripada cahaya. Artinya apa? Setiap orang bisa mendakwa, akan tetapi dakwaan itu dapat dibenarkan atau tidak, ini harus ada yang membuktikan, harus ada indikator yang menunjukkan bahwa yang didakwakan oleh pendakwa itu adalah sesuatu yang benar. Nah, kemudian dalam beberapa kasus ditemui ketika ada orang yang meninggal, akan tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa pembunuhnya, tidak ada alat bukti yang ditemukan. Lantas bagaimana? Kalau kita lihat tanpa ada penyelesaian, ini akan ada tumpang tindih antara korban ini tidak mendapatkan hak adilnya. Padahal kalau kasus pembunuhan di sini antara yang diadili harus rata, harus imbang. Nah, ketika ada kasus pembunuhan tanpa ada saksi ataupun barang bukti yang diketahui, maka ada istilah qasama, yaitu sumpah. Maksudnya bagaimana? Wa idza qatarona bidak wad dami lausun. Ini ketika si pendakwa artinya entah itu keluarga korban ataupun walinya mempunyai lauf itu kalau saya lihat dalam Mu'jam Misbahul Munir dikatakan bahwa al-bayyinah al-dhaifah.
Dikatakan barang bukti iya, akan tetapi barang bukti ini tidak dapat mengegulkan, tidak dapat menguatkan untuk membenarkan dakwaan si pendakwa. Maka dari itu, ketika ada pendakwa dia punya lauf ini bisa ataupun korinah ini bisa dikatakan haliyah ataupun makoliyah. Akan tapi kalau orang mempunyai lauf ini nanti bisa dibenarkan karena lauf ini sifatnya masih lemah. Belum walaupun dia dikatakan bayinah tapi belum bisa mengegulkan membenarkan dakwaan si pendakwa, maka perlu diadakan halaf ataupun sumpah. Wa inna qataruna bidakwat dami lauthon, dia mempunyai lauf gambarannya tadi misalkan ada orang si A ini mempunyai kerabat si B. Kemudian si B ini mempunyai musuh ataupun mempunyai orang yang tidak mensukainya di daerah si D. Kemudian si A mengetahui bahwa si B ini meninggal dunia di daerahnya si D. Yang mana notabene-nya si D ini adalah orang-orang ataupun sekelompok orang yang mempunyai musuh ataupun bermusuhan antara si D dan si B ini. Artinya apa? Si A mempunyai indikator kuat, mempunyai dugaan besar bahwa yang membunuh ini adalah kelompok yang ada di desanya si D. Maka dari itu si A ini dia mempunyai lauf, punya dugaan saja. Akan tapi dugaan tadi ini belum menguatkan, belum mengegulkan pendakwaannya dia. Kemudian bagaimana jika hal ini terjadi? Dia punya lauf, bukti yang belum kuat. Kalau dalam hierarki pembuktian ini tidak dikatakan sesuatu yang dapat disahkan, artinya harus ada yang menguatkan. Kalau kita lihat bentuk-bentuk alat bukti dalam dunia kriminalitas pengadilan itu nanti ada dalam Islam istilahnya nanti ada pengakuan dari si pelaku ini bisa, kemudian ada alat bukti yang jelas, dan yang paling akhir ketika tidak ada saksi ada istilah qasamah, yaitu sumpah dari si pendakwa. Wa bimusallasatin wa huwa lughatan adzuffu. Secara bahasa laos itu dhaf itu lemah. Ya lemah dalam artian dia tidak dapat menguatkan dugaan si pendakwa. Wa syar'an qarinatun tadullu ala sidqil mudda'i. Kalau secara syarak ini adalah sebuah qarinah ataupun indikator yang dapat membenarkan dakwaan si pendakwa. Ini namanya lauf. Nah, ketika dia punya lauf maka dia wajib sumpah sebanyak 50 kali.